Sebelum mulai jangan lupa dukung dan subscribe channel kami. Keberatan mereka terhadap penunjukan Usamah, mereka tunjukkan sampai jatuh sakitnya Rasulullah menjelang beliau wafat. Sedangkan Usamah dan pasukan yang dipimpinnya sudah berada di Juruf dan siap untuk diberangkatkan. Guna meringankan panas tubuhnya, Rasulullah lalu menyuruh istri-istri beliau untuk mengeramasi kepalanya sebanyak 7 kali. Beliau keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Setelah bertahmid dan berdoa bagi syuhada perang Uhud, beliau berkata kepada segenap kaum muslimin yang hadir di masjid itu, "Wahai sekalian manusia, laksanakanlah pengiriman pasukan Usamah. Jika kalian tidak menyetujui atas kepemimpinannya, berarti kalian juga mencela kepemimpinan ayahnya. Dia sudah layak menjadi pemimpin, sebagaimana ayahnya juga." Melihat Rasulullah semakin bertambah parah sakitnya, pasukan Usamah merasa enggan untuk berangkat meninggalkan Juruf. Dituturkan oleh Usamah, begitu sakit yang diderita Rasulullah makin bertambah parah, aku segera kembali ke Madinah beserta beberapa orang pasukanku. Aku masuk ke rumah Rasulullah, tetapi beliau sudah tidak berbicara lagi. Beliau mengangkat tangannya ke langit, lalu mengusapkan kepadaku. Aku mengerti bahwa beliau baru saja mendoakan diriku. Menjelang saat wafatnya, beliau sempat siuman. Seusai menunaikan sholat subuh, Usamah mohon pamit untuk berangkat ke medan laga. Sembari tersenyum, beliau mengizinkan permohonan Usamah itu. Namun ketika pasukannya hendak bersiap-siap untuk berangkat, Rasulullah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Usamah beserta seluruh pasukannya segera kembali ke Madinah untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Rasulullah. Bersama Ahlul Bait, Usamah mempersiapkan pemakaman jenazah beliau. Ia dan para budak Rasulullah menyiramkan air di atas jenazah beliau yang masih tertutup dengan baju gamisnya, pakaian khas bangsa Arab. Tatkala Abu Bakar memerintahkan keberangkatan pasukan Usamah yang sempat tertunda seusai ia dibayat menjadi khalifah, kaum muslimin kembali menyatakan keberatannya. Mereka berupaya membuat alasan agar pasukan Usamah batal dikirim, karena tidak setuju dengan pengangkatan Usamah sebagai panglima perang. Pembicaraan dialihkan ke arah perbedaan pendapat antara kaum Muhajirin dan Ansor. Di sisi lain, berita-berita mengenai persekongkolan antara beberapa golongan bangsa Arab dengan kaum Yahudi dan Nasrani untuk menggoncangkan kaum muslimin setelah Rasulullah wafat terdengar sampai ke Madinah. Berita-berita tersebut dijadikan pokok pembicaraan mereka untuk menangguhkan pengiriman pasukan Usamah. Kaum muslimin hanya tersisa sedikit saja. Sedangkan Anda mengetahui bahwa sebagian bangsa Arab sudah mengadakan pemberontakan. Tidak seharusnya engkau memecah kekuatan kaum muslimin, kata mereka kepada Abu Bakar. Demi jiwa Abu Bakar yang berada di tangannya, seandainya aku akan diterkam oleh serigala-serigala ganas, aku akan tetap melaksanakan pengiriman pasukan Usamah. Meskipun tidak ada yang mau berangkat kecuali aku akan tetap melaksanakan perintah Rasulullah tersebut, jawab Abu Bakar dengan tegas. Dikisahkan bahwa ketika melihat kegelisahan sejumlah orang, Usamah lalu meminta kepada Umar bin Khattab agar kembali kepada Abu Bakar. Maksudnya adalah untuk meminta izin kepada Abu Bakar agar mau menjadikan Umar sebagai pendamping Usamah menghadapi pasukan kaum musyrikin. Golongan Ansor menitipkan pesan melalui Umar. Jika dia menginginkan kita harus berangkat, sampaikanlah permohonan kita agar mengganti seseorang yang lebih tua daripada Usamah. Setelah membaca surat Usamah yang disampaikan Umar bin Khattab, Khalifah Abu Bakar tidak dapat menahan kemarahannya. Dengan nada geram, ia menjawab, "Seandainya aku disergap oleh anjing dan serigala agar aku mau mengubah perintah Rasulullah, niscaya aku tidak akan mengubahnya." Sedangkan mengenai permintaan golongan Ansor yang menghendaki penggantian Usamah dengan seseorang yang lebih tua darinya, Abu Bakar pun tetap tak merelakannya. Dengan gerakan yang sangat cepat, Abu Bakar melompat dan menerkam jenggot Umar seraya berkata garang. "Dia adalah seseorang yang diangkat oleh Rasulullah. Apakah engkau akan menyuruh aku untuk menggantinya dengan orang lain?" Umar pun kembali ke tengah-tengah pasukan Usamah yang telah lama menanti kehadirannya. Kemarahan Umar tak dapat dibendung ketika orang-orang menanyakan mengenai usul mereka kepada Khalifah Abu Bakar. "Pergilah kalian, hai manusia-manusia keparat. Karena kalianlah aku mendapatkan amarah dari Khalifah Abu Bakar,
Jawab geram. Cerita yang diriwayatkan dalam versi berbeda-beda ini merupakan gambaran mengenai garis kebijaksanaan Abu Bakar yang pertama sejak menjabat sebagai khalifah. Garis kebijaksanaannya inilah yang juga dinyatakan kepada Fatimah puteri Rasulullah ketika menuntut warisan ayahandanya. Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan suatu masalah yang aku saksikan telah dilaksanakan oleh Rasulullah, tandas Abu Bakar kepada Fatimah. Sikap serupa ditegaskannya kembali kepada seluruh pasukan Usamah. Pengiriman pasukan Usamah harus dilaksanakan. Jangan sampai ada seorang pun yang tinggal di Madinah. Semua harus berada di dalam markas pasukan di Juruf. Di hadapan orang-orang yang menentang garis kebijaksanaannya, Abu Bakar berseru lantang. Wahai sekalian manusia, aku adalah salah seorang dari kalian. Aku tidak tahu barangkali kalian akan membebani diriku dengan suatu pekerjaan yang disanggupi Rasulullah sebelumnya. Allah telah menentukan Nabi Muhammad atas segenap alam raya ini serta menyelamatkannya dari segala kesalahan. Aku hanyalah seorang pelaksana, bukan pencipta. Jika aku berada dalam keadaan istiqomah, tegak lurus, maka ikutilah aku. Tetapi jika aku menyimpang, tegakkanlah aku. Rasulullah telah wafat, sedangkan tidak ada seorang pun dari umatnya yang menuntut kepadanya sesuatu kezaliman. Ketahuilah, bahwa di sekelilingku terdapat setan yang selalu menggoda. Jika ia datang padaku, maka jauhilah diriku. Selanjutnya ia mendorong agar semua orang beramal soleh sebelum ajalnya masing-masing. Dilanjutkan pula agar menjadi ayah dan saudara-saudaranya sebagai contoh. Kata-katanya, aku hanyalah seorang pelaksana, bukan pencipta. Dan aku tidak akan meninggalkan suatu masalah yang pernah aku lihat Rasulullah melaksanakannya. Merupakan cermin dari kebijaksanaan khalifah pertama ini. Ketegasan sikapnya itu merupakan buah dari persahabatannya yang sangat erat dengan Rasulullah. Sejak beliau diutus sebagai nabi sampai akhir hayatnya, keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya yang tidak pernah goyah, menyebabkan sikapnya yang tegas selalu mewarnai kehidupannya. Hati dan jiwanya ditumbuhi nilai-nilai kebaikan yang bersemai subur karena ajaran mulia Rasulullah. Dialah satu-satunya manusia yang dikatakan oleh Rasulullah 2 hari sebelum beliau wafat. Aku tidak pernah mengenal seseorang yang lebih mulia dan bermanfaat dalam persahabatan selama ini seperti dia. Seandainya aku diperkenankan mengambil salah seorang dari hamba-hamba Allah menjadi sahabat sejatiku, aku pasti akan memilih Abu Bakar. Tetapi persahabatan, persaudaraan, dan iman kita akan mengantarkan kita sampai berada di sisi Allah. Persahabatan dan kesetiaannya kepada Rasulullah semata-mata hanya didasari oleh sikap keimanannya yang mendalam. Sikap seperti itu tak terlihat pada diri orang lain, meskipun mereka mempunyai kedekatan hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah. Seperti Umar bin Khattab atau Ali bin Abi Thalib sekalipun. Keimanannya yang mendalam dan keluar dari nuraninya yang jernih membuat Abu Bakar bersikap dan mengikuti jejak Rasulullah. Jalan kebenaran yang pernah ditempuh oleh Rasulullah, ia telusuri kembali, sehingga tak pernah menyimpang darinya. Setelah seluruh anggota pasukan Usamah mendengar penjelasan sikap Abu Bakar yang disampaikan melalui surat yang dibawa oleh Umar, tidak ada pilihan lain kecuali taat kepadanya. Meskipun tidak seluruhnya menerima dengan kerelaan, namun ketegasan sikap Abu Bakar mampu meredam keengganan mereka. Tidak lama setelah Umar kembali ke tengah-tengah pasukan, Abu Bakar datang menyusulnya. Kehadirannya ke markas pasukan dimaksudkan untuk mengantarkan keberangkatan pasukan yang gagah perwira itu. Dengan penuh kesederhanaan, Abu Bakar berjalan kaki diiringi Usamah yang menaiki seekor kuda. Melihat seorang khalifah dari tokoh sahabat Nabi itu berjalan kaki, Usamah merasa canggung dan diliputi rasa malu. Padahal di belakang mereka, kendaraan Abu Bakar dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar berbuat seperti itu karena ia hendak menunjukkan kewibawaan dan kegagahan Usamah sebagai panglima perang. Tetapi karena rasa canggung dan malunya tak dapat disembunyikan, Usamah berkata kepada khalifah, "Wahai Khalifatur Rasulillah, demi Allah, sebaiknya engkau menaiki kendaraanmu atau aku akan turun menyertaimu." Dengan tersenyum Abu Bakar mengerti maksud perkataan Usamah itu lalu ia segera menjawab, "Demi Allah, ku harap engkau jangan turun dari kudamu. Aku tidak akan menaiki kendaraanku."
Apa salahnya jika aku ikut mengambil bagian dalam perjuangan fisabilillah ini dengan merasakan kelelahan sebentar? Menjelang keberangkatan pasukan, Abu Bakar berkata kepada Usama sesaat setelah ia berpamitan. Jika Anda tidak keberatan, izinkanlah Umar bin Khattab agar membantu aku di Madinah. Silahkan, jawab Usama memberi izin atas permintaan Khalifah Abu Bakar itu. Karena tenaga dan pikirannya lebih dibutuhkan untuk mendampingi Khalifah, Usama mengizinkan Umar untuk meninggalkan pasukan. Apakah yang akan dikatakan orang-orang yang semula menentang ketegasan sikap Abu Bakar setelah menyaksikan peristiwa yang penuh hikmah ini? Bukankah hari sebelum mereka telah sepakat membayat Abu Bakar sebagai Khalifah untuk mengurusi kepentingan umat Islam, baik urusan yang besar maupun kecil? Tidak ada jalan lain bagi orang-orang yang mentaati secara terpaksa akan perintah Abu Bakar kecuali dengan mengatakan bahwa Abu Bakar egois dan serakah. Pendapat-pendapat yang menjelek-jelekkan Abu Bakar gugur dengan sendirinya setelah menyaksikan kebesaran jiwa sang khalifah di tengah-tengah pasukan. Di hadapan pasukan kaum muslimin yang segera akan dilepaskan ke medan laga perang, Abu Bakar berdiri sambil berpidato. Wahai sekalian manusia, aku akan membekali kalian dengan 10 wasiat penting. Camkanlah dan peliharalah wasiat ini dengan baik. Janganlah kalian berkhianat dan berlebihan bertindak. Janganlah pula menipu, menganiaya atau membunuh anak-anak yang masih kecil, orang tua renta dan wanita. Janganlah merusak atau membakar pepohonan kurma. Jangan pula kalian menebang pepohonan yang berbuah. Selain itu, janganlah kalian memotong domba, sapi, atau unta, kecuali untuk dimakan. Jika kalian nanti melewati orang-orang yang sedang berdiam diri dalam pura, tempat peribadatan, maka biarkanlah mereka sibuk dalam kegiatannya. Demikian pula jika mendatangi suatu kaum yang menyuguhkan hidangan aneka makanan pada tempatnya. Dan jika kalian menemui suatu kaum yang membotaki rambut kepalanya dan meninggalkan sisa seperti ikat kepala, tebaslah leher mereka dengan pedang. Berangkatlah kalian dengan nama Allah. Insya Allah, Ia akan menguatkan barisan kalian dengan menebarkan tikaman dan penyakit kolera kepada musuh. Ditepuknya punggung Usama sesaat sebelum pasukan bergerak maju. Seraya berkata, lakukanlah tindakan sesuai dengan pesan Rasulullah. Mulailah penyerangan dari negeri Kuduah, kemudian menyusul ke Abil. Janganlah engkau mengurangi sesuatu pun perintah Rasulullah, serta janganlah pula meninggalkan pesan-pesan beliau.